Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo, NIM 45200040. Di sini saya akan menjelaskan UTS tentang filsafat Timur, yaitu yang pertama adalah filsafat Cina. Filsafat Cina adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat yang memengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Di samping filsafat India dan filsafat Barat, filsafat Cina sebagaimana filsafat lainnya dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Berikutnya tokoh-tokoh filsafat Cina. Yang pertama adalah Mozu. Pemikiran filsafat Mozu atau dikenal juga sebagai Confucius memiliki kecenderungan bersifat pragmatis dengan mengarahkan ajaran-ajarannya kepada perbaikan masyarakat dan negara. Confucius selalu menekankan kepada murid-muridnya agar selalu mencari hal-hal baru dengan jalan mendengar banyak tentang segala hal, memilih yang diikuti, melihat banyak untuk diingat. Ajaran Confucianisme bersumber dari kitab-kitab klasik yang terdiri dari The Four Books dan The Five Classics yang memaut sebagai bidang khususnya metafisika dan etika. Selanjutnya, Lao Tse. Menurut Lao Tse, bukan jalan manusia, melainkan jalan alamlah yang merupakan Tao. Tao menurut Lao Tse adalah prinsip kenyataan objektif, substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak dan tak ternamai. Ajaran Lao Tse lebih kepada metafisika, sedangkan ajaran Confucius lebih kepada etika. Puncak metafisika Taoisme adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang Tao. Kesadaran ini juga dipertimbangkan di India. Ajaran Neti atau Nah itu tidak begitu, dan dalam filsafat Barat di mana kesadaran itu disebut docta ignorantla, ketidaktahuan yang berilmu. Filsafat yang kedua adalah filsafat India. Pemikiran filsafat India selain memiliki persamaan dengan pemikiran filsafat pada umumnya, juga menunjukkan adanya kekhususan karakteristik. Dalam proses perkembangan pemikiran filsafat India, ternyata banyak dipengaruhi oleh akar budaya India itu sendiri. Sehingga di India, pemikiran filsafat berkaitan erat dengan tradisi, kebudayaan, dan agama. Pemikirannya bercorak religius, sehingga merupakan sesuatu kekuatan rohani yang memiliki peranan penting dan besar dalam mencapai keselamatan hidup manusia. Filsafat dimaksudkan untuk mengarahkan dan menunjukkan kepada manusia dalam usahanya mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan. Filsafat India memiliki dua wajah, filsafat India memiliki dua wilayah, yakni wilayah Hindu atau ortodoks dan wilayah Buddha atau heterodoks. Dari dua wilayah ini muncul pandangan bahwa filsafat India dinilai begitu sangat luas. Selanjutnya tokoh-tokoh filsafat India. Yang pertama, Gautama. Ciri khas sistem Nyaya adalah penggunaan metode sebagai sains, yakni pemeriksaan logis dan kritis. Sistem Nyaya menjelaskan mekanisme pengetahuan secara mendetail serta berargumen melawan skeptisisme yang menyatakan bahwa tidak ada yang pasti. Tokoh yang kedua adalah Kanada, memiliki aliran filsafat yang bernama Vaisheshika, yang merupakan pandangan-pandangan filsafat lanjutan dari Nyaya.
Di dalamnya mengajarkan pembebasan atau liberation. Tokoh yang ketiga adalah Patanjali, yaitu merumuskan aliran filsafat bernama yoga yang dalam ajarannya hampir sama dengan Samkhya tentang jiwa, alam, kosmologi, dan tujuan akhir. Tokoh yang keempat yaitu Jaimini, merumuskan aliran purba mimamsa. Dikatakan ini bukan sistem filsafat, melainkan hanya berisi penafsiran-penafsiran terhadap teks-teks Weda untuk kepentingan upacara keagamaan dan ritual-ritual pendukung di dalamnya. Filsafat yang ketiga adalah filsafat Islam. Filsafat Islam itu sendiri adalah hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Tokoh-tokohnya yang pertama adalah di dunia timur. Yang pertama adalah Al-Kindi, merupakan tokoh filsuf muslim pertama yang berasal dari Arab. Beliau berusaha memadukan talfik antara agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang benar. Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan dan benar tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan filsafat. Tokoh yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat, al-filsafah al-taufiqiyah atau wahdah al-falsafah yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus antara agama dan filsafat. Karena itu ia dikenal filsuf sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Adapun masalah ketuhanan, Al-Farabi menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme, yakni al-mawjud al-awwal sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Konsep ini tidak bertentangan dengan keesaan dalam ajaran Islam. Tokoh yang ketiga adalah Ibnu Maskawayh. Tuhan menurut Ibnu Maskawayh adalah zat yang tidak berjizim, azali dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan, dan tidak satu pun setara dengannya. Ia ada tanpa diadakan, dan adanya tidak bergantung kepada yang lain, sementara yang lain membutuhkannya. Tokoh yang keempat yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali memberikan reaksi keras terhadap Neoplatonisme Islam. Menurutnya banyak sekali terdapat kesalahan filsuf karena mereka tidak teliti seperti halnya dalam lapangan logika dan matematika. Kekeliruan filsuf tersebut ada sebanyak 20 persoalan, 16 dalam bidang metafisika dan 4 dalam bidang fisika. Dalam 17 soal mereka harus dinyatakan sebagai ahlul bid'ah. Sedangkan dalam 3 persoalan lainnya mereka dinyatakan sebagai kafir karena pikiran-pikiran mereka dalam 3 soal tersebut berlawanan sama sekali dengan pendirian semua kaum muslimin. Selanjutnya dunia barat. Yang pertama adalah Ibnu Rushd. Filsafat Ibnu Rushd sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles karena ia banyak menghabiskan waktunya meneliti dan membuat komentar-komentar terhadap karya-karya Aristoteles dalam berbagai bidang sehingga ia digelar syarih atau komentator. Aristoteles menurutnya manusia istimewa dan pemikir terbesar yang telah mencapai kebenaran yang tidak mungkin tercampur kesalahannya. Meskipun Ibnu Rushd sangat terpengaruh dengan pemikiran Aristoteles, bukan berarti ia sangat memahami bahasa Yunani di mana buku Aristoteles ditulis dalam bahasa Yunani. Yang kedua, tokohnya bernama Ibnu Majah. Pendapatnya tentang logika dan metafisika boleh dikatakan hampir sama dengan pemikiran Al-Farabi. Menurut
Ibnu Bajjah bahwa segala yang maujud terbagi dua, bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah materi yang sifatnya terbatas. Dia bergerak dengan gerakan yang bersifat azali. Gerakan ini tidak mungkin dari zatnya sendiri karena ia terbatas, tetapi sebab gerakan berasal dari kekuatan yang tidak terbatas atau wujud, yaitu akal. Selanjutnya kesimpulannya itu filsafat timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya India, Tiongkok, dan daerah-daerah lainnya yang pernah dipengaruhi budayanya. Ciri khas filsafat timur adalah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Namun sebenarnya filsafat timur ini tidak hanya dipandang filsafat agama juga, tetapi termasuk filsafat hidup. Tokoh filsafat Cina yang pertama Mozu dan yang kedua Lao Tse. Tokoh filsafat India yang pertama Gautama, Kanada, Patanjali, Jaimini. Tokoh filsafat Islam yang pertama ada Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Maskawai, yang keempat Al-Ghazali, yang kelima Ibnu Rushd, yang keenam Ibnu Majah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.